Pernahkah di benak kita merenungi misteri rezeki? Dan bukan sekedar tentang angka-angka di rekening Anda, atau deretan harta yang tampak di mata, melainkan tentang bisikan-bisikan halus dari langit yang mengantarkan rezeki anugerah yang tak terduga. Sebuah aliran yang tak kasat mata yang seringkali datang dari arah yang tak terduga. Dan dengan cara yang tak terbayangkan kita sering terjebak di dalam hiruk-pikuk upaya lahiriah untuk bekerja keras dan banting tulang untuk mencari rezeki. Mengejar dunia seolah-olah rezeki itu hanya buah dari keringat kita semata. Namun di balik itu semua ada sebuah dimensi yang lebih dalam. Sebuah kekuatan yang jauh melampaui akal logika manusia. Ini adalah tentang sedekah gaib. Sebuah jembatan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihamparkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kita mungkin bertanya, apakah itu sedekah gaib? Dan ini bukanlah sedekah yang diumumkan. Dan bukan pula yang terlihat oleh mata manusia. Sebelum kita bahas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat keimanan dan keislaman kita sebagai hambanya. Dan jangan lupa, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Yuk lanjut. Sedekah gaib ini adalah tindakan kebaikan yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah benih yang kita tanam di dalam diam, di kebun hati yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang melihat. Dan ini adalah perbuatan luhur yang lahir dari keikhlasan yang paling murni. Tanpa mengharapkan pujian, tanpa mencari sanjungan, bahkan tanpa keinginan untuk dikenal oleh siapapun. Inilah rahasia di balik pintu rezeki yang tak pernah kita duga. Rezeki yang datang bukan karena perhitungan akal kita, melainkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita sebagai manusia. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena di tengah gemerlapnya dunia yang seringkali melalaikan kita, dan cenderung melupakan kekuatan spiritual yang sejatinya adalah kunci. Kita terlalu sering mengandalkan kekuatan diri, melupakan bahwa ada kekuatan maha besar yang mengatur segala sesuatu. Mari kita selami lebih dalam teman-temanku Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sedekah yang tersembunyi ini? Sedekah yang hanya diketahui oleh kita dan pencipta alam semesta, yang mampu mengundang mukjizat rezeki yang tak pernah kita bayangkan, dan bukan hanya rezeki materi, melainkan juga ketenangan jiwa, keberkahan hidup dan kebahagiaan yang hakiki. Di dalam setiap tarikan nafas dan di setiap detak jantung, dan setiap helaan kehidupan, kita senantiasa bergantung pada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara karunia-Nya yang tak terhingga, ada janjinya yang sangat agung, tentang balasan bagi mereka yang bersedekah. Bukan hanya balasan di akhirat kelak, melainkan juga di dunia ini. Janji yang tertulis jelas di dalam firman-Nya. Sebuah gambaran menuju ke lapangan rezeki yang seringkali kita abaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali abbatin ambatat sabasanabila fikuli sumbulatin yatu abbah, walahu yudlaifu limayyasha, walahu wasiun alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Bayangkan saja satu butir benih yang Anda tanam dengan tulus dapat menghasilkan 7 butir. Dan setiap satu butirnya menghasilkan 100 biji. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa. Sebuah gambaran yang konkret tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya. Dan bukan hanya 1:10. Dan bukan 1:100. Melainkan satu butir kebaikan bisa menghasilkan 700 kali lipat. Dan itu pun masih dilanjutkan dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak terbatas. Dan bisa melipat gandakan lebih dari itu, sesuai kehendak dan kemurahan-Nya yang tak terhingga. Lalu di dalam surat Saba ayat 39.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan, Kul inna robbi yabsur rizqo lima yashumin, ibdi wa yakdiruloh, wa manfaktum min sya'in fahuwa yuklifuh, wa huwa khairur rozin. Artinya katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah segala pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ayat ini adalah sebuah janji yang menghapus segala keraguan di setiap apa yang kita infakkan, dan setiap apa yang Anda berikan di jalan Allah. Baik itu besar maupun kecil, baik itu tampak maupun tersembunyi, pasti akan diganti olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki, dan Dia tidak akan pernah membiarkan hambanya merugi karena kebaikan yang dilakukannya. Justru Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan dari arah yang tak pernah kita duga. Inilah pondasi keimanan kita terhadap sedekah gaib. Sallallahu ala Muhammad. Bukan karena kita mengharapkan balasan secara langsung, tetapi karena kita percaya penuh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa setiap tetesan kebaikan yang kita curahkan di dalam kesunyian dan keikhlasan akan menjadi bibit-bibit rezeki yang tumbuh subur. Bahkan sebelum kita menyadarinya, seringkali akal kita terlalu terpaku pada perhitungan matematis. Pada logika untung rugi yang sempit, kita berpikir jika saya memberikan ini maka saya akan kehilangan itu. Jika saya berderma maka harta saya akan berkurang. Pola pikir ini adalah penghalang terbesar kita untuk melihat keajaiban sedekah gaib. Justru mengajak kita melampaui batas-batas logika yang sempit itu. Dan ini mengajak kita untuk berani melangkah di dalam keyakinan penuh bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar kalkulasi manusia. Pernahkah Anda melihat orang yang secara finansial pas-pasan, namun rezekinya selalu mengalir lancar, atau orang yang secara kasat mata tidak memiliki banyak uang, namun selalu saja ada jalan baginya untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan? Seringkali di balik itu ada sedekah-sedekah gaib yang ia lakukan. Mungkin ia sering membantu sesamanya di dalam diam tanpa ada yang tahu. Mungkin ia sering mendoakan orang lain tanpa diminta. Mungkin ia sering melapangkan kesulitan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Itulah benih-benih kebaikan yang ia tanam yang kemudian menjadi pohon rezeki yang tak pernah kering. Sedekah gaib bukan hanya tentang uang, ia bisa berupa senyuman tulus yang melapangkan hati orang lain. Sebuah doa yang tulus untuk saudara kita yang sedang kesulitan. Sebuah bantuan kecil yang tidak terlihat, atau bahkan memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat tulus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedekah gaib. Dan setiap sedekah gaib yang kita lakukan akan menjadi magnet penarik rezeki dari arah yang tidak kita duga. Mari kita renungkan teman-teman Kuaris Panji. Berapa banyak kesempatan kita untuk bersedekah secara gaib? Setiap harinya sebuah ucapan syukur yang tulus di pagi hari. Doa untuk orang tua, menyingkirkan duri di jalan tanpa diketahui siapapun, atau bahkan sekedar menjaga lisan dari gibah. Semua itu adalah bentuk sedekah gaib yang potensinya tak terbatas. Semakin banyak kita menanam, semakin berlimpah panen yang akan kita tuai. Ini adalah hukum kausalitas ilahiyah yang tak pernah meleset. Apakah Anda siap untuk membuka diri terhadap dimensi rezeki yang lebih luas ini? Dimensi yang melampaui batas-batas pandangan mata dan perhitungan akal semata. Teman-temanku Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di episode pertama kita telah menguak janji-janji agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sedekah, selanjutnya mari kita selami inti dari kekuatan sedekah gaib itu sendiri. Yaitu keikhlasan itu adalah nadi yang mengalirkan energi spiritual ke dalam setiap tindakan kebaikan kita. Menjadikannya tak sekedar perbuatan, melainkan sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan, sedekah, seberapapun besarnya, akan kehilangan cahayanya laksana raga tanpa jiwa. Ikhlas itu adalah sebuah bisikan hati yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Dia adalah kemurnian niat untuk melakukan sesuatu semata-mata karena mengharap ridhonya, tanpa sedikit pun terbersit keinginan untuk dipuji, dilihat, atau mendapatkan balasan dari manusia. Ketika kita bersedekah secara gaib, kita sedang melatih jiwa kita untuk melepaskan diri dari belenggu penilaian dunia. Dan kita sedang membangun jembatan langsung menuju Sang Pemberi Rezeki tanpa perantara. Pikirkanlah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyukai hamba-hambanya yang bersedekah secara tersembunyi? Karena di dalamnya terkandung ujian keimanan yang sesungguhnya. Apakah kita bersedekah karena ingin diakui sebagai dermawan, ataukah karena kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendekatkan diri kepadanya?
Sedekah gaib adalah cerminan paling jujur dari hati kita ketika tidak ada mata manusia yang melihat. Tidak ada pujian yang terdengar, yang tersisa hanyalah kita dan niat murni kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan sedekah biasa dengan sedekah yang mampu dan mengundang mukjizat. Dia adalah manifestasi dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha membalas keikhlasan mengubah setiap kepingan harta, setiap detik waktu, dan setiap tetes energi yang kita infakkan menjadi investasi abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi yang bukan hanya berbuah di akhirat, tetapi juga memancarkan keberkahannya di dunia ini di dalam bentuk rezeki yang tak terduga, kemudahan di dalam setiap urusan, dan ketenangan jiwa yang tiada tara. Tanpa keikhlasan, dan sedekah bisa jadi hanya sekadar formalitas. Sebuah ritual tanpa makna yang mendalam namun dengan keikhlasan. Setiap sedekah kecil sekalipun bisa menjadi gunung pahala menarik jutaan kebaikan ke dalam hidup kita. Ketika keikhlasan telah tertanam kuat dari dalam diri kita saat bersedekah gaib, maka buah yang akan kita petik adalah keberkahan. Keberkahan bukanlah semata-mata penambahan jumlah materi, melainkan sebuah kualitas yang menjadikan apa yang sedikit terasa cukup, apa yang cukup terasa melimpah, dan apa yang melimpah membawa kebahagiaan yang hakiki. Keberkahan adalah sentuhan ilahi yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna, dan rezeki kita akan menjadi lebih bermanfaat. Anda mungkin pernah melihat orang yang hartanya banyak, namun hidupnya selalu diliputi kegelisahan dan kesulitan. Sebaliknya ada pula yang hartanya terbatas, namun hidupnya selalu diliputi dengan ketenangan, kemudahan, dan kebahagiaan. Perbedaan utamanya adalah seringkali terletak pada keberkahan. Keberkahan adalah rahasia di balik rezeki yang tidak habis-habis. Bahkan ketika tampaknya tidak ada sumber yang jelas, ia adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melipat gandakan manfaat dari apa yang kita miliki tanpa harus menambah jumlahnya. Secara fisik, bagaimana sedekah gaib untuk mendatangkan keberkahan? Ketika kita bersedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih, kita sedang membangun sebuah saluran langsung ke sumber keberkahan setiap rupiah. Setiap kebaikan, setiap doa tulus yang kita berikan, menjadi magnet yang menarik keberkahan rezeki yang datang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga sebagian kecil dari apa yang kita miliki. Terutama ketika kita sendiri dalam kondisi yang pas-pasan. Namun justru di sanalah letak keajaiban sedekah gaib tersebut. Ketika kita mampu mengikis keraguan itu dan melangkah dengan keyakinan penuh untuk memberi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam keterbatasan, maka disitulah pintu-pintu rezeki yang tak terduga akan terbuka. Ini bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi tentang seberapa besar keimanan dan keikhlasan yang kita tanamkan di dalamnya. Bayangkan teman-teman, seorang fakir miskin yang bersedekah dengan setengah dari apa yang ia miliki, demi menolong sesama yang lebih membutuhkan. Sedekahnya mungkin tidak seberapa di dalam nominalnya, namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jauh lebih berharga dari jutaan rupiah yang dikeluarkan oleh orang kaya tanpa keikhlasan. Mengapa? Karena ia telah mengikis keraguan, mengalahkan bisikan-bisikan ego, dan memilih untuk meletakkan kepercayaan penuh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi dari sedekah gaib. Sebuah manifestasi keyakinan yang mampu menembus batas-batas logika, untuk mengusir keraguan dan menumbuhkan keyakinan yang mengakar kuat. Kita perlu secara sadar melatih hati dan pikiran kita. Ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan kesabaran dan keteguhan. Pertama, perkuatlah koneksi kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil yang telah kita bahas di awal adalah penenang hati yang paling ampuh. Ketika keraguan itu datang, bacalah, renungkan, dan pahami kembali janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan firman yang meresap ke dalam jiwa mengikis setiap ketidakpastian. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Keyakinan kita pada firman-Nya adalah fondasi utama untuk melangkah tanpa ragu. Kedua, perbanyaklah beristighfar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keraguan itu seringkali muncul dari kurangnya tawakal dan rasa bergantung yang penuh kepadanya. Dengan beristighfar kita membersihkan hati dari noda-noda dosa dan kekhawatiran duniawi. Dengan memohon pertolongan, kita menyerahkan segala urusan kepada Sang Pemberi rezeki. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil alih kekhawatiran kita. Ketiga, mulailah dari hal-hal kecil dan rasakan sendiri dampaknya. Mungkin awalnya Anda hanya bisa bersedekah Rp1.000 secara gaib, atau membantu meringankan beban seseorang.
Di dalam diam lakukanlah dengan ikhlas, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Mungkin bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk kemudahan urusan, kesehatan yang terjaga atau ketenangan batin yang tiba-tiba hadir. Pengalaman-pengalaman positif ini akan menjadi pupuk yang menyuburkan keyakinan kita, mengubah keraguan menjadi kepastian. Ketika keyakinan telah mengakar kuat di dalam hati, sedekah gaib bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah kebutuhan yang menjadi sebuah kenikmatan dan sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah jembatan untuk menarik mujizat rezeki yang tak pernah terduga. Kita akan semakin yakin bahwa setiap apa yang kita keluarkan di jalannya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan itu adalah investasi terbaik yang akan terus bertumbuh di dunia dan di akhirat. Apakah Anda merasa siap untuk membuang segala keraguan dan melangkah dengan keyakinan penuh di dalam perjalanan sedekah gaib ini? Teman-temanku Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali membatasi makna sedekah hanya pada harta benda dan uang yang kita keluarkan dari dompet. Padahal cakupan sedekah jauh lebih luas dari itu. Sedekah gaib khususnya mengajak kita untuk melihat setiap bentuk kebaikan sebagai potensi untuk mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perspektif yang akan mengubah cara pandang kita terhadap interaksi sehari-hari dan membuka gerbang keberkahan yang tak terhingga. Pikirkanlah, berapa banyak kesempatan kita untuk bersedekah setiap hari tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Misal sebuah senyuman tulus kepada orang yang sedang bersedih yang dapat melapangkan dadanya. Sebuah doa yang tulus untuk saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Dan bahkan ia tidak akan diketahui dengan sebuah kata-kata baik yang menyejukkan hati ketika orang lain sedang diliputi amarah. Semua ini adalah sedekah-sedekah gaib yang hanya diketahui oleh Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, menyingkirkan duri atau batu dari jalanan agar tidak membahayakan orang lain. Dengan sedekah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Adalah sedekah memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Meskipun ia tidak meminta maaf, itu juga adalah sedekah. Semakin kita meluaskan pemahaman kita tentang sedekah, Sallallahu ala Muhammad, semakin banyak pula peluang bagi kita untuk menanam benih-benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon rizki. Konsep ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, dan lebih responsif terhadap kebutuhan orang lain. Bukan karena kita mengharapkan balasan langsung, melainkan karena kita percaya penuh bahwa setiap kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun itu, akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah filosofi hidup yang akan memancarkan energi positif, menarik kebaikan dan mengundang rizki dari arah yang tak terduga. Rizki yang datang tidak selalu berupa materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan jiwa, kesehatan, kemudahan urusan, dan hubungan yang harmonis. Untuk dapat meluaskan makna sedekah gaib ini, kita perlu membangun jiwa pemberi yang peka. Jiwa yang tidak hanya melihat apa yang bisa didapatkan, tetapi juga apa yang bisa diberikan kepada jiwa, dan tidak hanya menunggu permintaan, tetapi proaktif di dalam mencari peluang untuk berbuat baik. Bagaimana cara membangun kepekaan ini? Dimulai dari melatih hati untuk merasakan empati. Coba bayangkan diri Anda dalam posisi orang lain yang sedang kesulitan. Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda butuhkan? Dengan begitu Anda akan lebih mudah untuk melihat peluang untuk memberikan bantuan sekecil apapun itu. Selanjutnya, kurangi fokus pada diri sendiri, dan perbanyaklah memikirkan orang lain. Dunia ini terlalu besar untuk hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ketika kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain, maka secara otomatis, pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar. Dan di setiap pintu kebaikan yang kita lewati, di sana ada potensi rizki yang menunggu untuk datang. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang tulus untuk orang lain. Ketika Anda melihat seseorang tertimpa musibah, sisihkan waktu sejenak untuk mendoakannya secara gaib. Doa yang tulus, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, memiliki kekuatan luar biasa untuk menarik keberkahan bagi diri Anda sendiri. Ini adalah sedekah gaib yang paling mudah dilakukan. Namun, seringkali terlupakan. Membangun jiwa pemberi yang peka adalah sebuah proses berkelanjutan yang akan membawa kita pada kualitas hidup yang lebih tinggi. Kita akan merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersyukur. Dan yang paling penting, kita akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya yang gemar berbagi. Di dalam setiap bentuk kebaikan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Apakah Anda siap untuk mulai melihat setiap interaksi
Setiap momen sebagai kesempatan untuk bersedekah gaib dan mengundang rezeki yang tak terduga. Teman-temanku Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menelusuri perjalanan sedekah gaib dan memahami janji-janjinya yang agung, rahasia keikhlasan, hingga meluaskan makna kebaikan. Di penghujung perjalanan ini, marilah kita saksikan puncak dari semua ini, mukjizat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diundang oleh sedekah gaib. Mukjizat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diundang oleh sedekah gaib seringkali datang dengan cara yang tak terduga, di saat yang tak terbayangkan dan dari arah yang tak pernah kita sangka. Dan bukanlah sekadar penambahan nominal uang, melainkan sebuah campur tangan ilahiyah yang menakjubkan, yang membuat kita tertegun dan bersujud syukur. Mungkin Anda tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impian tanpa melamar. Mungkin utang-utang Anda lunas dengan cara yang ajaib tanpa harus bersusah payah. Mungkin keluarga Anda yang tadinya renggang kembali harmonis. Atau mungkin Anda mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang tak tersembuhkan oleh medis. Ini semua adalah bentuk-bentuk mukjizat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencurahkan kepada hamba-hambanya yang ikhlas bersedekah secara gaib. Perhatikanlah kisah-kisah orang-orang soleh di masa lalu, atau bahkan di sekitar kita hari ini. Betapa seringnya mereka mengalami keajaiban di dalam hidup mereka. Padahal secara logika hal itu mustahil terjadi. Di balik semua itu seringkali ada sedekah-sedekah gaib yang telah mereka tanam. Mereka tidak mengharapkan balasan, mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan cara yang tak pernah mereka duga. Mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala perhitungan manusia. Dan Dia adalah penguat keyakinan kita bahwa setiap tetesan kebaikan yang kita curahkan dengan ikhlas akan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang buahnya tak pernah putus. Ini adalah hadiah yang terindah dari Sang Maha Pemberi Rezeki, yang hanya bisa dirasakan oleh hati-hati yang tulus dan jiwa-jiwa yang menyerah sepenuhnya kepadanya. Setelah kita menyelami kedalaman sedekah gaib dan potensi mukjizat rezeki yang dibawanya, kini saatnya untuk mengaplikasikan ini dalam hidup kita. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menanam benih kebaikan yang tersembunyi. Jangan pernah menunda berbuat baik sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi magnet penarik mukjizat rezeki. Motivasiku untuk semua teman-temanku Aris Panji. Jangan pernah merasa putus asa dengan kondisi rizki Anda saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan Dia memiliki cara-cara yang tak terbatas untuk mencukupi kebutuhan hambanya. Yang pertama-tama adalah keyakinan Anda, keikhlasan Anda, dan konsistensi Anda dalam menanam kebaikan. Terutama kebaikan yang hanya diketahui oleh Anda dan Sang Pencipta Semesta. Berilah dengan tangan kanan Anda, dan biarlah tangan kiri Anda tidak mengetahuinya. Berilah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji manusia. Rizki bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mendapatkan dan menggunakannya. Apa yang kita miliki dengan sedekah gaib, kita tidak hanya mengundang rezeki materi, tetapi juga ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan kebahagiaan yang hakiki. Sebuah hidup yang penuh makna yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai teman-temanku, jika narasi ini telah menyentuh hati Anda, jika ini telah membangkitkan semangat di dalam diri Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan sedekah gaib yang penuh berkah, yang senantiasa bersemangat di dalam berbuat kebaikan dan menjadi magnet bagi mujizat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang berkah kepada kita semua, melapangkan setiap segala urusan kita, dan memberikan ketenangan di dalam hati kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.